Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita, pemeliharaan, kasih, berkatnya, bahkan pertolongannya melingkupi kehidupan kita selaku gerejanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan agar kita semakin mengenal Dia dengan benar dan semakin cinta kepada Dia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi keadaan manusia ciptaan Allah, manusia terpuruk dalam dosa, manusia sudah tercemar, hidup dalam kenajisan, tidak tahu lagi perintah-perintah Tuhan, tidak bisa lagi mendengar mana suara Tuhan. Manusia terpuruk ke dalam lubang kebinasaan. Manusia hidup dalam kegelapan. Manusia tidak dapat membedakan kebenaran ataupun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Manusia tidak bisa lagi dia melakukan tindakan yang berkenan kepada Tuhannya. Itu sebabnya dunia dalam keadaan kondisi yang gelap di hadapan Allah. Manusia dalam kegelapan. Manusia tidak lagi bisa berjalan dalam kebenarannya. Manusia menderita. Manusia terpuruk, tertindas dengan berbagai macam sakit penyakit. Dan bahkan dengan malapetaka sekalipun. Oleh karena apa? Karena iblis yang menindasnya. Iblis mengintimidasi manusia agar manusia menjadi binasa. Kembali kepada firman Allah. Oleh karena itu Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia ingin memulihkan. Dia ingin memberikan hidupnya kepada kita sekalian yang percaya kepada Dia. Agar kita yang dalam kegelapan, kita yang sudah tidak mengerti lagi daripada jalan, daripada kehidupan kita, kita yang sudah tidak mengerti lagi daripada apa yang harus kita raih dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup di dalamnya, Yesus menawarkannya. Di dalam Dia ada kehidupan. Kristus itulah hidup dan Kristus itulah terang bagi manusia yang mau percaya kepada Dia. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat keempat dikatakan, di dalam Dia ada hidup, di dalam Kristus Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itulah kehidupan bagi kita. Yesus itulah jalan yang akan membawa ke dalam kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Yesus Kristus itulah yang akan menuntun kita, membimbing kita ke dalam anugerahnya yang besar dan yang ajaib, yang berlimpah bagi kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus ada rencana. Kristus Yesus ada proses yang harus Dia lakukan, ada rencana yang harus Dia tetapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena Dia ingin memilih kehidupan kita untuk kita bekerja, kita hidup melayani Dia di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Kembali kepada firman Allah, bahwa Kristus Dia sebagai Raja. Raja itu Dia membutuhkan kelompok ataupun umatnya. Dia sebagai kepala atas gerejanya dan kita sebagai gereja Tuhan. Dan Dia bersama-sama dengan kita, hidup bersama-sama di dalam kehidupan kita. Dia membimbing, menuntun kita untuk kita bisa menyatakan kemuliaan daripada kebenaran daripada firman Allah, menyatakan kemuliaan Allah Bapa di sorga untuk melepaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam dosa, yang hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu dengan saya adalah terang dunia, di mana Kristus bersama dengan kita. Dia berhuni, Dia bersemayam dalam diri kita oleh rohnya, dan kita hidup bersama dengan Dia, menyatakan kemuliaan Allah Bapa di sorga, menyatakan keajaiban namanya, menyatakan kebenaran firman-Nya, menyatakan jalannya agar manusia menikmati daripada kehidupan yang sesungguhnya. Inilah terang manusia. Inilah terang yang diberikan oleh Allah kepada kita agar manusia dapat menikmati hidup yang sesungguhnya sebagaimana ada dalam diri Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tanpa Yesus Kristus, manusia tidak bisa menikmati kehidupan. Manusia tanpa Yesus Kristus, dia masih dalam kegelapan. Dia terpuruk dalam penindasan akibat daripada dosa kejahatan yang ditaburkan oleh si Satan.
Satan tidak akan membiarkan manusia itu menikmati kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Dia akan menghalangi, dia coba membuat benteng-benteng supaya manusia tidak melihat daripada terang yang daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya kembali kepada firman Allah, di mana kita yang sudah percaya kita hidup, kita bekerja, kita melayani Tuhan sebagai gereja Tuhan, membawa kemuliaannya, membawa terangnya kepada orang-orang sekitar kita, membawa keselamatan bagi orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa, yang masih terbelenggu di dalam kehidupan yang penuh dengan segala penderitaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya dalam kehidupan kita bahwa Kristus sebagai terang dalam kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan olehnya dan kita sudah diakui sebagai anak, kita sekarang kita hidup bagi Kristus Yesus. Dimanapun kita ada, Bapak Ibu dengan saya, kita hidup bagi Kristus dan kita patut memuliakan, kita patut mengabarkan, kita patut memancarkan daripada kasih Kristus kepada setiap orang, agar terang itu boleh menjadi terang juga bagi orang-orang yang lain. Dalam arti kata, kehidupan Kristus boleh juga didapat oleh orang-orang lain yang belum mendapatkan keselamatan daripada Yesus Kristus. Mereka terpuruk, mereka tersenyum, namun hati mereka menderita. Mereka berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah tujuan dalam kehidupan mereka di dalam dunia ini. Mereka tidak tahu untuk berbuat sesuatu yang baik. Mereka tidak tahu untuk bagaimana menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu lagi suara Tuhan. Mereka tidak tahu lagi akan firman Allah. Mereka tidak tahu lagi akan titah-titah yang daripada Allah. Itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia. Bangkitlah kamu yang mati daripada kuburmu. Terang Kristus sudah datang. Bangkitlah, bangunlah engkau dari tidurmu. Bangkitlah engkau daripada kematianmu. Bahwa kita sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Tidak lagi kita hidup dalam kegelapan, namun kita hidup di dalam kasih Kristus yang penuh dengan segala anugerah dan penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan segala-galanya yang daripada Dia yang disediakan bagi kita sebagaimana umatnya yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia tanpa Tuhan Yesus, dunia masih hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang di luar sana, mereka belum mau percaya kepada Kristus Yesus. Hidup mereka sungguh menyedihkan. Mereka sungguh-sungguh memilukan. Oleh karena apa? Mereka dicengkram oleh si Satan. Mereka diintimidasi oleh si Satan. Mereka ditindas oleh Satan agar mereka binasa dalam hidup ini. Tidak menikmati daripada kehidupan yang sebagaimana Allah sediakan. Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberitakan daripada kebebasan, keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah mengingat kepada kita bahwa kita adalah terang dunia dan kita harus menjadi terang Kristus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, di kota, di desa, di pelosok, di atas gunung sekalipun, agar nama Kristus dimuliakan, agar banyak orang sekitar kita, khususnya yang belum percaya kepada Kristus, mereka melihat terang kehidupan itu di dalam diri kita. Kita akan mempraktekkan, kita akan mengaplikasikan daripada titah-titah yang daripada Dia. Kita akan hidup, kita memancarkan kemuliaannya. Kita bertindak di bawah pimpinan kuasa Roh-Nya untuk kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sehingga banyak orang juga boleh melihat teladan kehidupan kita. Oleh karena apa? Kristus hidup dalam diri kita selaku gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Yesus, mari kita lakukan firman Allah. Jadilah terang dunia dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kemuliaan Allah akan selalu melingkupi kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dimanapun kita berada, pertolongan, kasih sayang, penghiburan, kekuatan, semangat, bahkan juga berkat akan melimpah dalam kehidupan kita sebagaimana gerejanya. Pimpinan Roh Kudus akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia akan selalu membawa kita ke dalam anugerahnya yang ajaib. Karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Dia sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.